beasiswa yang aku miliki sekarang, dan aku sangat bersyukur mereka nge-cover semua biaya kalian dari transportasi, airfare, kalian nyampe, semuanya di-cover. Berita baiknya adalah beasiswa ini tidak mengharuskan kamu atau tidak ada ikatan kepada siapapun. Hi there! It's so glad to be back. Kalau kalian baru mampir, perkenalkan nama aku Grace Catherine. Aku adalah mahasiswi dan juga pekerja yang udah stay di Kanada hampir 3 tahun. So, I have pretty much knowledge and insight about this country dan bagaimana well-beingnya seorang mahasiswi di sini, dan aku hanya share dan mungkin bisa berikan kalian guidelines, apalagi kalau kalian lagi dalam persiapan berstudi atau mengambil karir di luar negeri. Kalau kalian adalah kandidat S2, S3, mau itu di Kanada atau di negara lainnya, ataupun kalian juga ada di industri atau di bidang science, technology, atau energi, this is for you. You are in the right place and in the right time. Aku akan coba ngejelasin opsi, potensi, peluang kuliah gratis di luar negeri, dan terutama yang berkaitan dengan science dan engineering, STEM in general. I hope this video will be helpful. Jangan lupa subscribe this channel and comment any next topic that you want me to discuss. Oke, yang pertama, dari universitas yang kalian tuju. Sama seperti universitas-universitas di Indonesia, biasanya kalau kita sebutnya ada keringanan, begitupun sama di sini, dan syaratnya juga sebenarnya cukup mudah. Kalau kalian memiliki academic excellency, terutama yang melebihi rata-rata, misalnya kalian punya IPK yang almost perfect di S1, dan ingat ya, transkripnya harus ditransferkan dulu atau harus dikonversikan dulu kepada English-based university, karena kalau di Indonesia transkripnya nggak bisa langsung diterima di universitas di sini. So, academic excellency dibuktikan dari IPK, dari pengalaman, ataupun dari kalau kalian pernah ikut kompetisi, pernah ikut pembuktian kompetensi dan talent di bidang kalian. Salah satunya juga kalau kalian pernah publish paper atau publikasi yang udah ke jurnal dunia dan itu udah terbukti impactful, atau misalnya kalian pernah menciptakan sesuatu, kalau kalian misalnya dokter, atau menciptakan rumus tertentu, whatever it is, yang menandakan bahwa kalian excellent secara akademik, kalian bisa mengajukan yang namanya tuition waivers atau menghapus tuition fee. Apa itu tuition fee? Kalau kalian belum nonton video yang sebelumnya tentang living cost, you better check that out, karena di sana aku sudah ngejelasin apa itu tuition fee, apakah itu sama atau berbeda dengan BPP pokok dan SKS. So you better check that. Lalu itu dari universitas mengenai excellence in academics. Ada juga alasan berikutnya kalian bisa mendapatkan tuition waivers, yaitu kalau kalian memiliki dalam tanda kutip ketidakberuntungan dalam finansial. Misalnya kalian adalah tulang punggung dari keluarga dan kalian memiliki gaji yang di bawah standar pada umumnya, atau misalnya orang tua kalian sudah pergi dulu mendahului kalian, jadi kalian basically tinggal sendiri dan tidak ada yang bisa mensupport kalian dalam dana. Kalian juga bisa mengambil kesempatan dari beasiswa ini dengan membuat surat kepada department atau kepada universitas dan bilang bahwa dengan academic excellence yang saya miliki, sayangnya saya tidak punya financial support dan saya minta untuk dibantu. Itu bisa banget dan udah terjadi berkali-kali bahkan di sekeliling aku. So you better check that in the university websites. Mungkin gak semua universitas punya jalur ini, tapi most of the university in Canada, they offer this kind of funding or scholarship. Yang kedua adalah
dari non-profit organizations or institution. Aku ambil contoh, aku sekarang lagi memimpin organisasi yang namanya American Association of Petroleum Geologists. Jadi ini adalah anak-anak geologi, anak-anak perminyakan bisa menjadi bagian dari organisasi ini. Organisasi ini base-nya di Amerika, tapi sekarang sudah established di banyak negara, salah satunya di Indonesia. Organisasi ini mengover funding scholarship, fellowship, or any kind of financial support pada membernya atau kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Ada beberapa syarat pastinya, ada beberapa berkas dan dokumen yang harus kalian isi, tapi mereka punya hundreds of opportunities setiap tahunnya. Kebetulan tahun lalu aku mendapatkan biaya bantuan dana dari APG sekitar $2.500 dan that amount of money langsung masuk ke rekening aku one way directly just like that. Dan menurut aku itu sangat-sangat bisa membantu mau itu riset kalian atau kehidupan kalian in the daily basis. Jadi itu sangat helpful. Gak tahu gimana industri kalian, misalnya kalian anak teknik industri atau teknik mesin atau mungkin di kedokteran, dunia sains yang lainnya. Aku yakin kalian pasti punya organisasi yang udah world based dan biasanya mereka punya opsi ini. Jadi kalian datang aja ke websitenya dan coba ulik sendiri dan lengkapin berkasnya. There's nothing that instant. Kalau kalian mau mendapatkan sesuatu yang instan, aku kasih tahu di awal bahwa tidak ada yang instan, semuanya butuh proses dan most of the time kalian harus kejar blessing itu. Kalian harus kejar berkatnya dengan berusaha dan menjadi yang terbaik. Yang ketiga adalah dari third parties. Dan biasanya atau aku mau emphasize mengenai bantuan dana dari perusahaan di mana kalian sekarang bekerja. Jadi kalau kalian bukan fresh graduate lagi, kalian sudah bekerja bertahun-tahun dengan perusahaan ini, kalian bisa dibilang termasuk pekerja yang setia, kalian punya hubungan yang baik dengan atasan kalian, this might be fit for you. Caranya it's pretty easy. Kalau kalian punya passion, interest, atau calling yang cukup sama dengan company ini, misalnya company A mereka lagi punya visi atau punya mimpi mau bergerak di dunia transisi energi for example, dan kalian pun juga mau punya riset di bidang transisi energi, kalian bisa ngomong sama atasan kalian, kalian bilang bahwa kalian mau menempuh studi lanjut, tapi kalian akan kembali ke perusahaan tersebut sharing apapun yang kalian dapat di sana, riset, data, analisis, sehingga bukan aja kalian yang ter-acknowledge, tapi perusahaan tersebut juga bisa kena dampak baiknya. Nah, kalian bisa buat surat, dan aku yakin Human Resources Department also punya formulir-formulir di mana kalian bisa isi. Kalau memang sudah disetujui dan risetnya kalian memang benar-benar bisa mensupport perkembangan perusahaan ini, kalian akan dibiayain sekolah di luar negeri. Nah, 3 hal atau 3 opsi yang tadi aku sebut itu belum full. Dan ketika aku bilang full, itu adalah beasiswa yang bisa mencakup atau mengcover biaya makan kalian, biaya tempat tinggal kalian, like everything in a full amount. Kalian gak perlu pusingin lagi. Nah, tapi kalau kalian mendapatkan 3 opsi atau sumber dana yang tadi aku bilang, kalian jangan berkecil hati, tetap ambil, dan aku akan coba kasih beberapa tips kalian bisa fulfill kebutuhan kalian di sini. Yang pertama adalah part-time work, atau kalian ambil job-job yang tidak membutuhkan full time atau waktu penuh kerja. Kalau kalian sebagai mahasiswa biasanya, dan ini mahasiswa full time ya, jadi kalian terdaftar sebagai full time student, kalian hanya boleh kerja 20 jam per minggu. Tapi kalau kalian part time atau kalian ngambil break, ada nggak ngambil semesteran nih, nggak lagi belajar, nggak ngambil mata kuliah, kalian bisa kerja up to 40 hours atau sampai 40 jam per minggu. Itu batas maksimumnya. Kalau kalian udah lulus, don't worry about the time. Kalian bisa kerja kapanpun, jam kerjanya itu nggak jadi masalah. Part-time di sini, berita baiknya adalah, terutama di Kanada, mereka cukup punya UMR atau minimum wage yang tinggi, sehingga meskipun kalian kerja di batasnya atau di UMR-nya, kalian tetap bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan khawatir, itu pilihan yang pertama ya. Jadi part-time job adalah salah satu sumber dana tambahan yang kalian bisa dapetin
di negara ini atau di luar negeri pada umumnya. Yang kedua, kalau kalian ngambil S2 atau S3 dan terutama di bidang riset, science, technology, engineering, kalian bisa mendaftarkan diri sebagai teaching assistant. Bahasa gampangnya asisten dosen atau asisten laboratorium, di mana kalian mengajar di mata pelajaran yang profesor kalian atau supervisor atau dosen pembimbing kalian bertanggung jawab. Jadi misalnya dosen atau profesor kalian ini mengajar mata kuliah XYZ, kalian bisa membantu dia menjadi asisten lab di pelajaran XYZ. Dan kalian bekerja bukan gratis, tenang aja, kalian akan dibayar dan mereka juga appreciate dan nge-value waktu dan tenaga kalian cukup tinggi. Jadi ini bisa menjadi opsi untuk menambal lobang-lobang expenses atau pengeluaran yang mungkin gak tertutupi dari opsi 3 tadi di atas, baik itu dari universitas, perusahaan maupun non-profit organization. Yang keempat, dan menurut aku ini cukup menarik karena persaingannya sulit, persaingannya ketat, tapi kalian mendapatkan beasiswa yang penuh, full. Mereka nge-cover semua biaya kalian dari transportasi, airfare, kalian nyampe, semuanya di-cover dan di-reimburse, okay? Dan ini adalah dari government, baik government dari dalam negeri, which is tempat kita berasal, Indonesia, ataupun dari negara tujuannya. Kalau dari dalam negeri, aku rasa kita semua udah pernah mendengar LPDP. Ini adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dan di sini kalian again mempunyai kesempatan untuk bersekolah di luar negeri, S2, S3 dengan gratis, ataupun postdoc dengan gratis, dan memang kompetisinya cukup berat. Aku pribadi belum pernah coba jalur ini, tapi teman-teman aku, senior aku, dan banyak orang di sekeliling aku berhasil mendapatkannya. Jadi menurut aku kesempatan tetap ada dan kalian bisa coba. Selain dari LPDP, Indonesia juga punya beberapa beasiswa yang bisa mensupport kalian sekolah di luar negeri. Salah satunya adalah beasiswa Perguruan Tinggi Akademik atau PTA, ataupun beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Kalian bisa coba cek websitenya dan coba ngeliat persyaratannya. Tadi aku sempat buka dan aku juga udah sempat riset. Sebenarnya persyaratannya cukup gampang. Salah satunya adalah tes kompetensi bahasa Inggris, which is IELTS sekitar 6,5, dan menurut aku ini sangat achievable. Nah, itu tadi dari dalam negeri. Aku rasa juga Kemendikbud juga punya beberapa pilihan beasiswa. You better check that out. Dan untuk beasiswa dari government negara yang kalian tuju, kalian harus coba cek masing-masing negaranya, dan aku akan coba kasih beberapa informasi negara-negara yang udah terkenal beasiswanya. Misalnya Australia, mereka punya Australia Award Scholarship, AAS. Lalu Inggris, mereka punya Chevening Scholarship. Untuk Ireland, mereka punya Ireland Government Scholarship. Untuk New Zealand, ada yang namanya Manaki New Zealand Scholarship. Dan untuk Kanada punya yang namanya Vanier Canada Graduate Scholarship. US, hampir ketinggalan. Mereka punya yang namanya Fulbright. Dan semuanya ini menawarkan beasiswa yang full. Satu minusnya yang mungkin bagi aku dan mungkin bagi sebagian orang yang pingin berkarir di luar negeri, ini akan menjadi minus karena apa? Terutama misalnya LPDP, aku ambil contoh, kalian punya ikatan dengan Indonesia. Jadi setelah mereka membiayai kalian di luar, kalian harus pulang ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia selama kurun waktu yang sudah disepakati. Jadi basically kalian tidak bisa bekerja di luar habis kalian lulus, kalian harus pulang ke negara kalian dan mengabdi. Tapi kalau misalnya kalian okay dengan hal itu, tidak masalah, that's good for you, dan coba peluang ya. Yang terakhir, dan ini merupakan beasiswa yang aku miliki sekarang, dan aku sangat bersyukur kepada Tuhan tentang ini. Aku akan coba jelasin secara gambaran umum, dan membuat kalian mengerti skemanya. Jadi beasiswa ini datangnya langsung dari profesor. Seorang master atau PhD, S2, S3 atau postdoc, itu programnya biasanya ada dua program di luar negeri, dimanapun ada dua, by course atau by research. By course adalah
remotely kayak S1, jadi kalian ngambil mata kuliah dan syarat kelulusan kalian bergantung sama nilai mata pelajaran atau mata kuliah ini. Jadi kalau kalian nggak lulus, ya nilai kalian rendah. Kalau misalnya kalian berhenti sekolah, ya kalian nggak bisa lulus gitu. Jadi memang bergantung kepada mata kuliah dan mata pelajaran yang kalian pilih. Kalau Master by Research ini akan menuntut kalian untuk publish jurnal. Kalian dituntut untuk mengerjakan tesis. Kalau di by course ada tesis tapi seperti semacam report atau like presentation. Tapi kalau riset itu benar-benar yang kalian digging into that research. Tapi kalian nggak harus mengambil mata kuliah sebanyak course. Jadi kalian hanya mengambil mandatory course atau mata kuliah yang penting yang berhubungan dengan riset kalian. Kalau dalam master atau PhD by research, kalian akan punya satu profesor, satu supervisor yang akan bertanggung jawab atas kalian. Dan beasiswa itu datangnya dari profesor ini. Dari mana profesor ini mendapatkan uang? Apakah dari kantongnya sendiri atau dari gajinya dia? Tidak. Jadi bahasa gampangnya gini, ada perusahaan, let's say perusahaannya ABC. Perusahaan ABC ini punya harta karun. Dia punya tempat yang menarik untuk dijadikan riset, untuk digali gitu. Dan orang company ini membutuhkan orang-orang expert. Dia bekerja sama profesornya kamu dan misalnya membiayai for example 1 miliar. Dan profesor kamu nggak mungkin kerja sendiri. Dia pasti membutuhkan orang untuk mendapatkan data dan lain-lain. Sehingga dia nge-hire 4 orang misalnya. 2 master, 2 PhD. Jadi 1M dari company ini akan dibagi jadi 4, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta. Jadi uang yang didapat sama mahasiswa bukan dari uang sakunya profesor, tapi dari company yang bekerja sama profesor ini, atau juga bisa dari government, misalnya Kementerian ESDM atau SKK Migas for example. Dan berita baiknya adalah beasiswa ini tidak mengharuskan kamu atau tidak ada ikatan kepada siapapun. Tidak punya ikatan kepada profesor, tidak punya ikatan kepada negara yang kalian tuju, tidak juga punya ikatan sama Indonesia. Jadi kalian habis lulus bisa bebas mau bekerja di mana aja atau mau bersekolah lagi juga bebas. Dan itu adalah hal yang aku syukuri. Well, I think that's all from my side. Kalau misalnya kalian punya saran, masukan, aku mau dong dengar. Please, I genuinely want to hear every kind of suggestions. Aku akan sangat bersyukur kalau kalian like, share video ini sebanyak mungkin kepada keluarga, teman, kerabat, adik-adik kalian yang mungkin mau bersekolah di luar tapi misalnya punya kendala dalam biaya. Aku berharap dan aku percaya bahwa video ini akan bisa memberkati lebih banyak lagi orang di luar sana selain kamu. I love you all. God bless.